Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi wa jami'i ummatihi. Amma ba'du. Segenap para kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, semoga pada hari ini, waktu ini kita semuanya masih dalam ketetapan diberikan keimanan Allah Subhanahu wa taala, dalam ridha Allah Subhanahu wa taala, dan selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini, kami hendak mensyukuri untuk nasihat pada diri kami, pada keluarga kami, kepada dzurriyyah kami. Semoga juga bermanfaat pada orang tua kami, pada guru-guru kami, dan para leluhur kami, sampai Nabi Adam alaihissalam sebagai generasi awal makhluk Allah yang pertama diciptakan ke dunia ini. Fa insyaallah dengan lantaran ini kita semuanya selalu diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala, mengingat bahwasanya dalam kehidupan ini Allah merintahkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah hanya merintahkan pada kita semuanya untuk selalu bertakwa dengan sebagus-bagusnya takwa. Jangan sampai kita meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Ya Allah, jauhkanlah kami semuanya, keluarga kami, dzurriyyah kami dari kondisi su'ul khotimah yang paling kita takuti. Na'udzubillah min dzalik. Saudara-saudara kami semuanya, inilah nasihat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhtanim khamsan qabla khamsin, hayataka qabla mautik, wa sihhataka qabla saqamik, wa faraghaka qabla syughlik, wa syababaka qabla haramik, wa ghinaka qabla faqrik. Suatu kenikmatan yang sangat besar, yaitu yang tiada bandingannya dan tidak bisa dibeli dengan apapun di dunia ini, adalah kenikmatan iman, kenikmatan Islam. Maka dari itu kita masih diberi kesempatan hidup. Kami mengajak pada rekan semuanya untuk menggunakan kesempatan, yaitu kita mempersiapkan 5 hal sebelum datangnya 5 hal pula. Satu, yaitu hidupmu sebelum matimu. Banyak suatu cerita dan kisah, banyak suatu keadaan yang diisyaratkan oleh Nabi Muhammad SAW. Atau Hujatul Islam Syekh Imam Al-Ghazali menerangkan dalam hal ini, kebanyakan orang-orang yang di alam kubur itu selalu minta pada Allah Subhanahu wa taala untuk kembali di dunia biar bisa beramal baik dan beramal soleh. Namun hal itu suatu yang mustahil bagi kita, bagi orang yang sudah meninggal. Untuk itu kita yang masih diberi kesempatan hidup, marilah kita manfaatkan hidup ini sebaik-baiknya
mumpung Allah belum memberikan kematian pada kita, sehingga kita akan menyesal untuk selama-lamanya. Hidup ini ladang amal, hidup ini kesempatan amal, hidup ini rahmat untuk kita mendapatkan amal yang sebanyak-banyaknya. Oleh itu, suatu pepatah, suatu kenyataan adalah hidupmu sebelum matimu kita jadikan sebagai pondasi untuk meraih kesempatan sebelum datang mati kita. Semoga dalam kehidupan ini kita selalu diberikan hidayah yang banyak, iman, Islam, ihsan yang kuat, sehingga kita selalu bisa memanfaatkan hidup ini untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah wasihataka qabla saqamik. Sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Kalau kita mau berpikir, bertafakur, kita hitung-hitung sebenarnya waktu sehat kita itu jika dibandingkan dengan sakit kita itu dibandingkan seberapa, perbandingannya seberapa. Terkadang kita harus bisa berpikir bahwasanya sehat itu suatu yang langka, suatu yang mahal sekali. Sehat itu suatu yang tak ternilai harganya. Sehat itu sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun, dengan kekayaan kita ini. Semua itu kita bisa berpikir selanjutnya ketika kita dalam keadaan sakit. Kita bisa merenung dengan sakit kita, sekujur badan kita merasakan penat, sekujur badan kita merasakan sakit, persendian merasa nggak enak. Kita bisa membayangkan betapa nikmatnya orang yang diberi kesehatan itu, betapa pentingnya orang yang diberi kesehatan itu. Oleh itu, demi kesehatan terkadang uang yang bermiliar-miliar, yang berjuta-juta, yang beratus-ratus ribu dan sebagainya tidak ada nilainya sedikit pun kalau kita sedang sakit. Apa faedahnya kita punya gedung yang menjulang tinggi, punya anak yang banyak, punya materi yang banyak, tapi kalau keadaan kita selalu sakit, dirundung sakit itu. Maka dari itu kami hendak memberikan nasihat, terutama mumpung kita masih sehat, marilah kita gunakan kesehatan kita ini untuk senantiasa memaksimalkan ibadah kita untuk bisa memanfaatkan kondisi sehat kita sehingga selalu mendapatkan hal yang paling baik di dunia ini. Jangan sampai kita menyesal di akhir nanti setelah kita tidak bisa berbuat apa-apa dengan kondisi kita yang selalu sakit, sehingga kita selalu jangan sampai menyalahkan pada siapapun. Padahal semuanya itu sebab kita tidak mensyukuri dengan kenikmatan sehat kita, sehingga kita di waktu sakit kita hanya menyesal dan menyesal. Selanjutnya adalah wa faraghuka qabla syughlik. Kesempatanmu sebelum datang kesempitanmu. Saudara-saudara kami yang kami hormati, ketika kita masih muda, ketika kita masih banyak waktu, ketika kita masih banyak kesana kemari, ketika kita masih suka bermain-main dan sebagainya, ketika kita masih suka begadang di waktu malam dan suka tidur di waktu siangnya, kita belum berpikir bahwasanya waktu itu akan habis dimakan oleh
sisa-sisa umur kita ini. Waktu itu akan habis dengan kondisi-kondisi yang selalu belum bisa memanfaatkannya. Oleh itu, sebelum kita datangnya waktu sempit, kita masih banyak bisa mengerjakan apapun. Marilah kita manfaatkan untuk diisi waktu senggang kita untuk hal-hal yang bermanfaat, terutama dalam kategori kondisi memenuhi jiwa kita, memenuhi hati kita, memenuhi lisan kita, hal-hal yang bermanfaat. Segalanya mari kita kerjakan untuk agar bisa berdasarkan suatu ibadah. Sebab dengan adanya itu semuanya akan ada berkahnya. Sebab dengan adanya itu semuanya akan terarah pada Allah SWT yang telah memberikan hidayah pada kita, sehingga dalam keadaan apapun, kalau kita bisa memanfaatkan waktu yang ada, yang kita rasakan ini, Pak, insya Allah kita dalam kategori selalu dalam lindungan Allah SWT. Ingat, waktu adalah suatu yang sangat mustahil kita ulang. Waktu adalah keadaan kita harus meneruskan terus. Kita tidak bisa kembali kepada masa lalu kita. Hal itu kalau kita tidak bisa memanfaatkannya, tentu saja kita akan selalu dalam kategori orang yang merugi. Mari kita mohon pada Allah SWT, ya Allah, berikanlah kita ini untuk mengisi waktu hal-hal yang maslahah untuk menuju padamu, ya Allah. Berikanlah kondisi kita ini selalu dalam kondisi selalu tempat yang berkah untuk menuju padamu, ya Allah, sehingga waktu penuh dengan kebaikan, waktu penuh dengan ibadah, penuh dengan zikir, penuh dengan hal-hal yang manfaat, masalah di dunia wal akhirah. Selanjutnya adalah wa syababaka qabla haramik. Waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Waktu muda adalah waktu di mana manusia masih banyak waktu untuk kesempatan yang banyak. Tapi terkadang pada jiwa-jiwa muda itu masih mengandung unsur-unsur emosi yang tinggi, yang kondisi labil, kondisi yang dimana seorang itu mudah tergelincir pada hal-hal yang negatif. Maka dari itu Allah dalam hadis qudsinya akan memberikan naungan pada besok yaumul qiyamah, bahwasanya seorang pemuda itu akan diberi naungan. Sebab dimana seorang muda itu ketika masih muda sudah aktif dan giat dalam hal ibadah, sudah aktif dalam hal ketakwaan, dalam takarub pada Allah, tentu saja Allah lebih menyukai daripada orang tua yang taat pada Allah. Itulah kelebihan-kelebihan yang diberikan Allah kepada seorang pemuda yang belum berumur tapi sudah giat beribadah. Itulah sebagaimana yang kita ketahui, hadis qudsi itu yang pernah dibaca oleh seseorang ataupun kita, hendaklah dijadikan sebagai suri tauladan, dijadikan bahan tafakur pada Allah, bahwasanya waktu muda itu waktu yang sangat sensitif, waktu yang sangat baik untuk hal-hal yang positif. Untuk melakukan hal yang baik juga sangat baik akibatnya. Untuk melakukan hal yang buruk juga tentu saja juga akan mengarah pada hal yang buruk juga. Hal itu tergantung bagaimana kita mengisi waktu muda kita ini. Allah memberikan kebebasan digunakan untuk kebaikan maupun keburukan. Allah memberikan kebebasan digunakan untuk mendekat pada Allah atau menjauh.
Itulah kesempatan yang ada itu, tergantung kita bagaimana berusaha merubah dalam pola hidup yang lebih baik untuk selanjutnya. Yang terakhir adalah waghinaka qabla faqrik, yaitu kondisi waktu kayamu sebelum datang waktu fakirmu. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kita diberi kekayaan baik materi maupun lainnya yang kita miliki, semuanya itu adalah karunia Allah. Di dalam harta itu, di dalam kepemilikan kita itu adalah ada sebagian kecil hak-hak untuk orang lain, orang fakir, anak yatim, dan semua orang kondisi yang membutuhkan kita. Dalam hal itu adalah untuk melatih jiwa kita, melatih hati kita, merasakan betapa sengsaranya orang itu yang di bawah kita. Terkadang orang yang dalam keadaan fakir itu berbahaya buat keimanan, mudah menyalahkan keadaan, bahkan keadaan itu juga mengakibatkan kalau tidak kuat imannya itu menyalahkan Allah Ta'ala juga, merasa Allah kurang adil, merasa Allah kurang berikan rezeki pada kita. Padahal kalau kita mau menghitung rezeki yang diberikan kepada Allah pada kita ini sangat banyak sekali, yang baik yang kelihatan maupun yang gak kelihatan. Namun dalam kategori waghinaka qabla faqrik itu, kalau kita mempunyai sedikit harta, hendaklah kalau bisa demi berkahnya apa yang kita miliki, sebagian kecil, misalkan di antara kondisi yang sudah memenuhi kewajiban, jangan sampai lupa pada hak-hak orang lain, hak orang miskin, hak orang yang yatim dan sebagainya. Pak, insya Allah dengan kondisi kita ini, kalau kita nggak lupa pada Allah, nggak lupa dengan orang lain, kita dalam kondisi fakir, Gusti Allah juga tidak akan lupa pada kita, akan menolong kita pada hal yang kita membuat menjadi hati kita lebih puas, lebih bahagia dengan pertolongan Allah. Tapi seandainya kita di waktu bahagia, di waktu kita punya kemampuan, waktu punya kita rezeki yang banyak, lupa pada Allah, lupa pada kewajiban, lupa untuk membersihkan pada apa yang kita miliki, itulah pada saatnya akan membawa akibat yang tak terduga, yaitu azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ingatkan kita, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Seandainya kamu itu mau bersyukur, maka akan kami nambah nikmat. Tetapi apabila kamu itu kufur dengan nikmatku, maka akan ingatlah bahwasanya siksa kami itu sangatlah pedih. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat yang terhormat, itulah semoga apa yang kami aturkan ini semuanya dari ikhtanim khamsan qabla khamsin, kiranya membawa keberkahan, jadi wasilah kemaslahatan. Kalau ada baiknya berarti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun jika ada buruknya berarti dari saya sendiri yang belum kuat mencegah hal yang kurang baik. Namun tujuan kami adalah untuk mencapai hal yang utama yang bersifat maslahah untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutup, Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.